Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Makwama di sini di Toiba TV di hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. 3 hari menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan. 2 pekan dari sekarang, 2 pekan yang lalu itu ramai masyarakat Indonesia membicarakan soal gerakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ini juga terkait dengan program pemerintah mengenai makan siang bergizi yang dibagikan secara gratis kepada anak sekolah. Saudara-saudara, pengamat ekonomi, pengamat politik, semuanya angkat bicara soal gerakan efisiensi ini. Dalam diskusi-diskusi yang serius muncul lelucon-lelucon, muncul jok-jok, muncul sentilan-sentilan lucu yang dilontarkan oleh para pengamat ekonomi kita. Saya contohkan di sini ada 2 kasus. Yang ini tentu terkait dengan Yusuf Mansur. Ada yang namanya Hasanuddin Abdurrahman. Hasanuddin Abdurrahman ini kita tahu di media sosial dia sangat kuat, punya follower yang sangat banyak. Dia juga adalah seorang pengamat politik, pengamat ekonomi politik. Dia adalah manajer yang cukup terkenal. Pak Hasanuddin Abdurrahman ini di akun Facebooknya pada tanggal 13 Februari itu membuat sebuah joke, sebuah lelucon sebenarnya dengan niat tidak serius. Dia menulis begini, kabar terbaru ini juga masih terkait dengan reshuffle kabinet di mana Pak Prabowo mengganti salah satu menterinya. Hasanuddin Abdurrahman menulis seperti ini, kabar terbaru, Yusuf Mansur akan dilantik jadi staf khusus Presiden bagian penasehat dana pembangunan. Tugasnya tiap hari datang ke ruangan Presiden dan berteriak, dari mana duitnya? Ini sebuah sebuah ketidakseriusan yang cukup mendapat tanggapan yang ramai di akun Facebooknya Hasanuddin Abdurrahman ini. Saudara-saudara, sampai video ini saya buat, status Pak Hasanuddin Abdurrahman ini sudah mendapat like sebanyak 1087, kemudian dikomentari oleh 65 orang dan telah dibagikan sebanyak 31 kali. Semua komentator di situ itu mayoritas mentertawakan Yusuf Mansur, mayoritas mengomentari apa yang pernah dilakukan oleh Yusuf Mansur, dan tak lupa mereka juga semacam mengolok-olok Yusuf Mansur. Saudara-saudara, 1 hari sebelumnya, sebelum Hasanuddin Abdurrahman membuat status yang mengundang kelucuan ini, ada satu channel YouTube yang bernama Mietco 17. Di situ si pemilik channel YouTube itu membuat judul yang berbunyi begini, ngakak pemuji Jokowi dibikin kesal, tiba-tiba Hendra berubah jadi Yusuf Mansur, dan seterusnya. Di situ dalam video itu terlihat ada beberapa pengamat ekonomi dan politik itu membicarakan atau mendiskusikan soal gerakan efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan program makan siang gratis. Di sela-sela pembicaraan mereka terseliplah sebuah momen di mana mereka mengatakan atau mereka mengutip sikap Yusuf Mansur yang pernah viral di media sosial 2 tahun yang lalu. Itu mengutip lagi kata-kata Yusuf Mansur sambil mentertawakan. Saudara-saudara, poin saya pada kedua informasi ini bahwa Yusuf Mansur itu
tak henti-hentinya dia dijadikan bahan olok-olok, bahan lelucon, dan bahkan bahan hinaan yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Saudara-saudara, jika saja Yusuf Mansur ini benar-benar dia seorang ulama, seorang kiai, maka tentu saja sikap olok-olok yang dilakukan oleh berbagai kalangan, berbagai orang ini pasti mendapat reaksi dari masyarakat Muslim Indonesia. Tetapi ini tidak terjadi. Saudara-saudara, kalau kita melihat ulama-ulama kita atau pemimpin-pemimpin ormas kita di Indonesia selama ini, tidak pernah ada yang dibully, tidak pernah ada yang dijadikan bahan tertawaan, tidak pernah ada yang dijadikan bahan olok-olokan, sampai pada Yusuf Mansur baru hal ini terjadi. Ini membuktikan bahwa memang Yusuf Mansur itu bukanlah seorang yang pantas mendapat predikat ulama atau kiai. Saudara-saudara, kita beralih ke informasi yang lain. Beberapa bulan ini terputus sudah informasi dari saya soal perkembangan perkaranya Zeni Mustafa, seorang pengacara yang menggugat Yusuf Mansur secara pribadi, Yusuf Mansur dan beberapa pihak terkait investasi batubara tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Kita tahu, sebagaimana yang sudah saya beritakan berulang di sini, bahwa pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Zeni Mustafa dimenangkan oleh majelis hakim dengan Yusuf Mansur dan teman-temannya diwajibkan membayar 1,3 miliar. Yusuf Mansur kemudian melakukan upaya banding, dan di pengadilan tingkat 2 ini perkara itu dinyatakan NO. Zeni Mustafa kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, juga pada pengadilan tingkat Mahkamah Agung ini dinyatakan NO. Nah, saudara-saudara, kali ini Zeni Mustafa tidak berhenti di situ. Dia terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan upaya peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, nanti seperti apa persiapan Zeni Mustafa untuk melakukan upaya peninjauan kembali ini? Saya pada hari ini bertemu dengan Zeni Mustafa dan menginterview dia bersama satu rekannya, yakni Sudaryanto. Nah, seperti apa persiapan Zeni Mustafa dan langkah-langkah dia menjelang dia mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung? Boleh kita mendengar penjelasan dia pada video yang saya rilis di berikut ini. Saudara-saudara, semoga video saya ini bermanfaat dan kita bertemu lagi pada video berikutnya, masih soal Yusuf Mansur. Saya masih terus membahas soal Yusuf Mansur. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memotong anggaran besar-besaran di kementerian dan juga lembaga itu bagian dari menjalankan ataupun menunaikan janji politik kampanyenya ya. Karena tadi dikatakan oleh Bang Andi, ini memang program populisnya Pak Prabowo gitu. Saya udah bingung ya. Iya. Ekspresi kebingungannya kurang ya. Kurang. Kalau kayak sekarang kondisinya kan sebetulnya semua kementerian termasuk negara ini kan cuma butuh status Yusuf Mansur jadi humas. Kenapa? Dari mana duitnya? Gitu kan? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Hari Rabu ya Pak, tanggal 26 Februari. Pak Zeni, bagaimana rencana peninjauan kembali Pak Zeni terhadap perkara bersama melawan Yusuf Mansur ini Pak? Ya, jadi karena ini sudah berjalan 4 bulan Pak ya, 4 bulan, terus kemudian saya sudah menemukan ada alat bukti tambahan ya, jadi nopum Pak. Ya. Kalau di PK itu kan ada nopum, terus kemudian ada kesalahan kehilafan dan seterusnya. Nah, rencananya saya mau mengajukan PK itu berdasarkan nopum baru 1 ya, terus kemudian juga berdasarkan kehilafan. Iya. Nah, berkaitan dengan itu tadi saya sudah mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
minta untuk disumpah berkaitan dengan novum tersebut. Novum kalau boleh diceritakan, novum baru Pak Jeni ini apa nih Pak? Ya, jadi begini, Ya. berkaitan dengan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi Mahkamah Agung itu kan berdasarkan surat kuasa. Ya. Nah, berkaitan dengan surat kuasa itu tentu yang bertanda tangan harus orang yang mempunyai kompeten terhadap itu. Sesuai dengan ketentuan hukum, mereka yang berhak menandatangani. Ternyata sesuai dengan ada surat, kami mendapatkan surat dari Menteri Koperasi Republik Indonesia, itu ternyata yang menandatangani itu tidak tercantum sebagai pengurus BMT Darussalam di situ. Oh, ini terkait BMT ya Pak? Iya, bukan sebagai ketua dan bukan sebagai sekretaris di situ. Oleh karena itu, karena pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung masih memasukkan itu dalil-dalilnya itu sebagai pertimbangan hukumnya, maka kami meminta, karena yang tanda tangan bukan orang yang berhak, maka kami minta pengadilan negeri tidak hakim PK itu tidak mempertimbangkan itu, dan segala sesuatu yang diperbuat oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa itu tidak dimasukkan sebagai pertimbangan. Kuasa hukum BMT maksudnya? Iya, BMT Darussalam. Pak Jeni punya berapa novum Pak? Satu saja. Cuma satu aja ya? Satu tapi otentik ya. Oh gitu ya? Ya, Nah, asli dan artinya bisa berdiri sendiri. Ya. permintaan sumpah itu bagaimana Pak? Permintaan sumpah tadi kami kan ke sana. Ya. Apakah perlu pakai surat? Apa langsung kami sampaikan ketika nanti kami menyerahkan memori PK begitu. Ya. Nah itu mintanya dari pengadilan itu ada permohonan untuk mengajukan sumpah berkaitan dengan novum baru dan kemudian memori kasasi. Ya. Memori PK. Ya. Pak Jeni berarti berkas permohonan PK-nya belum dimasukin Belum nih Pak? tadi karena kan, Ya. posisinya kami mendatangkan dulu kira-kira kapan bisa Ya. kapan kira-kira bisa disumpah. Ya. Rencana kapan ini Pak berkasnya di? Mungkin di minggu-minggu pertama ya. Ya. Minggu pertama di bulan Maret Pak. Ya. Jadi Pak mau tanya lagi, keputusan Mahkamah Agungnya itu Pak Jeni sudah terima Pak? Keputusan Mahkamah Agung berkaitan dengan bandingnya saya ya. Ya. Saya Kasasi. ya. Kasasinya saya gitu. Ya. Sudah saya terima. Sudah terima ya Pak? Iya. Jadi selama 4 bulan ini pasti Yusuf Mansur senang-senang nih Pak. Ya nggak apa-apa, kan masih ada waktunya. Ya. Kalau itu berdasarkan novum, 6 bulan setelah ditemukan novum itu masih bisa mengajukan kasasi. Iya. Terus kemudian kalau mengajukan PK. Ya. Tetapi kalau berdasarkan kehilapan hakim kasasi itu 6 bulan juga setelah diberitahu relasnya kepada saya. Tetapi memang ini perkara aneh karena relasnya justru tidak disampaikan ke saya, tetapi disampaikan melalui kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Untungnya saya pengacara, kemudian saya bersurat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dijawab bahwa relas di sana. Alasannya apa Pak? Tidak dikirim langsung ke Pak Jeni tapi ke Wali Ya Kota? alasannya klasik, katanya mencari alamat saya itu tidak ketemu Ya. begitu. Nah, saya heran juga kalau alamat saya tidak ketemu. Ratusan surat Mahkamah Agung itu yang menyampaikan alamat saya ketemu. Ya. Terus dari berbagai pengadilan juga surat saya itu surat yang ditujukan ke rumah saya ketemu. Sampai Dan gitu ya Pak? kalau tidak ketemu kan nggak mungkin, karena di depan klaster saya itu kan ada security. Ya. Bilang saja mau ke rumah saya pasti diantar. Pasti diantar ya Pak? Iya. Dan juru-juru sita di mana saya bertempat tinggal, pengadilan negeri Cibinong itu hampir semua rata-rata tahu Pak alamat saya. Ya. Pak Jeni berarti 4 bulan ini pasti Yusuf Mansur sudah senang-senang ya Pak bahwa tidak ada perlawanan lagi dari Pak Jeni ini. Ya, dianggap kalau untuk ininya kan sesuai dengan putusan kasasi itu dianggap sudah tidak. Jadi sebenarnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian kasasi, kemudian masih ada kan mekanisme PK dan itu diatur oleh undang-undang. Iya. Berarti
Jangan dulu ya bersenang-senang jadi Jangan ya. bersenang-senang terlebih dahulu. Iya. Nah, ini Pak kita Perlawanan masih ada. masih ada ya. Iya. Kita berandai nih Pak. Nah, Jika di PK nanti Pak Jenny ditolak lagi, jika di PK ditolak lagi, saya akan menuruti apa yang dikatakan oleh Pengadilan Tinggi, Kasasi, kemudian PK. Kalau saya harus mengajukan gugatan melalui di Pengadilan Agama, saya akan ikuti. bahwa itu memang ada catatannya Pak ya. Ya, putusannya katanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama begitu. Maka itu Ah, akan nanti kalau di Pengadilan Agama kemudian di eksepsi sudah ada putusannya, saya akan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung jika terjadi wan prestasi seperti ini itu harus digugatnya kemana. Oh gitu. Nanti kan akan keluar fatwa dari Mahkamah Agung menunjuk suatu pengadilan. Ini kan sengketa berkaitan diadilinya di mana, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Masih banyak jalan menuju kemenangan. Oh iya, insya Allah Kan Pak ini Jenny. hanya NO saja, Pak. Iya. Bukan ditolak bukan. Bukan ditolak. Oh, Ya. oke. Pak Jenny nanti berkabar ya Pak kita Baik. pas Pak Jenny mengajukan PK-nya ya Pak ya. Baik. Oke. Makasih Pak Jenny. Sama-sama. Pak Sudar makasih banyak.